Oke, halo, selamat siang. Ketemu lagi kita. Oke, semoga kita semua senantiasa sehat dan sukses semua urusan. Amin. Oke, ya. Sering kita membaca atau melihat berita di TV, televisi, bahwa terjadi mogok kerja yang diikuti dengan unjuk rasa dan demo, nah, yang dilakukan oleh pekerja dari suatu perusahaan. Jadi yang melaksanakan perbuatan itu adalah pekerja dari suatu perusahaan. Oke. Dan tentunya ditujukan pada perusahaan. Oke. Pada video ini akan dibahas tentang mogok kerja dan unjuk rasa dan demo. Jadi akan membandingkan antara mogok kerja dibandingkan dengan unjuk rasa dan demo. Oke. Nah, di sini akan dipertanyakan di sini ya dua pertanyaan. Pertama adalah apakah perbedaan mogok kerja dan unjuk rasa dan demo? Apa perbedaannya? Karena ada perbedaan, lalu ditanyakan juga apa persamaan mogok kerja dan unjuk rasa dan demo seperti itu. Oke. Jadi di sini membandingkan adalah antara kegiatan mogok kerja dan unjuk rasa dan demo yang dilakukan oleh pekerja dan unjuk rasa dan demo yang dilakukan oleh bukan serikat pekerja, oleh masyarakat umum. Intinya adalah itu. Oke. Baik, saya akan mulai pembahasan dua hal tersebut. Oke. Uh, untuk diketahui lebih dulu bahwa dasar hukum kedua hal tersebut yaitu mogok kerja dan unjuk rasa dan demo yang dilakukan oleh pekerja kaitannya dengan pengusaha itu dasar hukumnya adalah lain dan kemudian unjuk rasa dan demo dasar hukumnya lain undang-undang lagi. Nah, itu yang mau dibahas seperti itu. Oke, baik. Ya, oke. Nah, mogok kerja dan unjuk rasa dan demo. Apa perbedaan dan persamaannya? Oke. Ya, tampil di screen itu ya. Anda bisa baca di screen. Oke. Baiklah, kemudian kita lanjutkan dengan screen berikutnya. Oke. Pada screen berikutnya, Anda bisa melihat di sana ada mogok kerja dan unjuk rasa demonstrasi di atas ya. Oke. Dan di situ ada dua undang-undang di situ ya. Oke. Jadi mogok kerja yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya. Jadi mogok kerja itu diatur berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Kemudian di sebelah kanan itu adalah Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998, Nomor 9 tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Itu tentang unjuk rasa dan demonstrasi. Nah, tapi nanti dua-duanya bisa juga dilakukan oleh pekerja nih masalahnya di situ. Jadi beda-beda tipis ini. Oke. Tapi tetap saja ada bedanya ya. Karena itu diatur dalam dua undang-undang yang beda ya. Oke, baik. Nah, persamaan mogok kerja dan unjuk rasa dan demo. Oke. Angka satu, mogok kerja dan unjuk rasa dan demo adalah kegiatan atau gerakan pekerja yang ditujukan kepada pengusaha untuk menunjukkan kehendak, aspirasi, desakan agar kehendak pekerja lebih diperhatikan. Dan pada ujungnya diharapkan agar pengusaha memenuhi permintaan atau kehendak atau usulan pekerja. Nah, itu terhadap hal itu, action itu bisa dilakukan dua hal, mogok kerja dan juga diikuti oleh unjuk rasa dan demo. Ya, baik. Yang kedua, pekerja tidak melaksanakan pekerjaan ketika melakukan pekerjaan mogok kerja dan unjuk rasa dan demo. Ya, nah ini ciri-cirinya. Karena pada waktu mogok kerja dan unjuk rasa kan itu pekerja tidak ada di tempat kerja, ya kan? Jadi dianggap tidak ada di tempat kerja kan memang kan. Nah, ini bedanya di sini apabila itu dilakukan oleh pekerja. Yang ketiga, mogok kerja dan unjuk rasa dan demo dilaksanakan pekerja dalam wilayah tempat kerja atau di depan kantor pabrik tempat kerja. Jadi yang tampil dalam screen itu angka 123 ini ingin menyampaikan bahwa ada suatu kegiatan mogok kerja dan unjuk rasa dan demo dan semuanya itu dilakukan oleh pekerja yang ditujukan kepada aksi yang ditujukan pada perusahaan eh, agar kehendaknya itu diperhatikan dan dikabulkan. Nah, jadi pekerja bisa melakukan eh, tiga hal itu.
mogok kerja, unjuk rasa, dan demo. Itu. Nah, memang karena dia adalah pekerja, ya tentunya mereka tidak masuk kerja kan, karena melakukan mogok kerja yang dibarengi atau diikuti oleh unjuk rasa dan demo. Cukup jelas ya. Dan semuanya itu mogok kerja dibungkus dengan istilah mogok kerja yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selanjutnya, nah sekarang apa perbedaan antara mogok kerja, ya, mogok kerja yang dilakukan pasti oleh pekerja, ya, tapi ada juga unjuk rasa dan demo yang dilakukan bukan konteks hubungan kerja. Seperti yang Anda lihat, misalnya unjuk rasa dan demo di mana, di Patung Kuda, di mana, di Gambir sana, ya, ya kemudian ada unjuk rasa dan demo di Jalan Jenderal Sudirman kalau di Jakarta, atau di Tamrin di Jakarta gitu kan. Nah, nah di sini dibedakan. Mogok kerja dilakukan oleh pekerja, unjuk rasa dan demo dilakukan oleh masyarakat biasa dan tidak ada hubungan kerja. Oke. Dan sebagaimana tadi disampaikan bahwa unjuk rasa dan demo itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Ya, baik. Nah, sekarang mogok kerja. Bagaimana diatur dalam Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang kerjaan, ada 4 eh, ciri yang kita lihat. Satu adalah pelaku mogok kerja adalah pekerja. Yang kedua, dasar hukumnya adalah mogok itu adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Yang ketiga, pemberitahuan untuk melaksanakan mogok kepada perusahaan dan instansi ketenagakerjaan setempat paling lambat 7 hari kerja sebelum mogok dilaksanakan. Agar mogok kerja itu sah, harus begitu. Kan? Ada pembedaan yang keempat, mogok kerja yang sah dan mogok kerja yang tidak sah dengan konsekuensinya dapat dianggap pekerja mengundurkan diri. Jadi mogok kerja yang tidak sah itu bisa ujung-ujungnya diklasifikasikan sebagai pekerja mengundurkan diri. Baik. Nah, sekarang kita bahas tentang unjuk rasa dan demo. Di sebelah kanan, unjuk rasa dan demo ini bisa dilakukan dua kemungkinan. Bisa dilakukan oleh pekerja dan merupakan kelanjutan daripada mogok kerja, atau dilakukan oleh masyarakat umum. Ya, intinya bukan terkait dengan hubungan kerja. Nah, di sini yang dimaksud adalah unjuk rasa dan demo yang dilakukan oleh masyarakat umum dan tidak ada hubungan dengan masalah hubungan kerja. Pelaku, angka satu ya, pelaku unjuk rasa dan demo adalah masyarakat. Ya bisa juga pekerja kan gitu kan. Tapi dalam ini adalah masyarakat ini mas. Yang kedua, dasar hukum unjuk rasa dan demo di sini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Beda undang-undang ya. Ketiga, pemberitahuan untuk unjuk rasa dan demo itu kepada polisi. Paling lambat 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai. Di sini pembedaannya dengan yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kiri, urusan mogok itu pemberitahuannya kepada perusahaan dan instansi ketenagakerjaan. Yang keempat, meskipun yang melakukan unjuk rasa dan demo adalah pekerja, tidak ada hubungannya dengan terjadinya perubahan status hubungan kerja. Ya, jadi ya memang dia profesinya pekerja, gitu kan. Tapi mesin bolos ini, ya kan, mungkin ikut ikut partai ini, partai itu, ikut organisasi massa, organisasi itu bisa juga kan, itu ikutan unjuk rasa dan demo bisa terjadi, gitu ya. Baik, itu adalah mengenai pembedaan mau bekerja sebelah kiri, unjuk rasa demonstrasi sebelah kanan ya. Baik. Kemudian kita perdalam sedikit tentang Undang-Undang Nomor 9 Tahun 98 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Pasal 9 ya, dalam undang-undang tersebut ayat 1, bentuk penyampaian pendapat di muka umum dapat dilaksanakan dengan unjuk rasa atau demonstrasi, gitu ya. Bisa dengan pawai, bisa dengan rapat umum dan atau mimbar bebas ya. Nah, yang ikut di situ bebas. Yang ikut di situ bisa orang-orang politik, orang-orang partai misalnya, atau mungkin orang-orang bayaran yang memang dibayar untuk itu ya, atau mungkin juga pekerja atau mahasiswa ya. Tapi di sini tentu tidak konteksnya dengan urusan dengan perusahaan dalam hal ini ya. Lain urusannya gitu kan. Ayat 2, penyampaian pendapat di muka umum seperti yang dimaksud dalam ayat 1 dilaksanakan di tempat-tempat terbuka untuk umum, kecuali nah, huruf A dan huruf B itu adalah larangan. Saya tidak akan baca, silakan Anda baca sendiri. Salah satunya adalah tidak boleh dilaksanakan di lingkungan istana kepresidenan dan seterusnya.
Ya, itu tentang eh, bentuk-bentuk dan tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998. Baik. Nah, sekarang tata cara. Tata cara penyampaian pendapat di muka umum. Pasal 10 ya. Ada di screen di situ. Ayat 1 ya, di situ menegaskan bahwa wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri. Jadi urusannya kalau penyampaian pendapat di muka umum itu urusannya dengan Polri. Oke. Dan pemberitahuan itu secara tertulis gitu kan disampaikan oleh pemimpin daripada atau penanggung jawab kelompok itu yang akan melakukan penyampaian pendapat di muka umum tadi. Ayat yang ketiga bahwa pemberitahuan itu selama-lamanya 3 kali 24 jam sebelum kegiatan dimulai itu telah diterima oleh Polri. Jadi di sini mengatakan bahwa kalau masalah mogok itu pemberitahuan oleh pekerja adalah ke perusahaan tempat mereka bekerja uh, dan ke instansi pekerjaan pemberitahuan. Dan itu paling lambat 7 hari kerja sebelum mogok dilaksanakan. Tapi kalau tentang penyampaian pendapat di muka umum, sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang-Undang 9 tahun 98 ini, itu adalah pemberitahuan tertulis kepada Polri, pada polisi. Dan selama-lamanya 3 kali 24 jam, 3 kali 24 jam sebelum aksi dimulai. Itu harus sudah diterima oleh Polri. Baik, lanjut. Nah, sekarang kita dalami sedikit tentang mogok kerja itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan ya. Oke. Lanjut ya. Ini ada di screen Anda, bisa Anda lihat ya. Oke. Tentang mogok kerja. Mogok kerja diatur berdasarkan pada Undang-Undang 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Ada dua kategori mogok kerja yang sah. Nah, mogok kerja yang sah itu ya itu itu ada syaratnya. Pekerja harus memberitahukan rencana mogoknya kepada perusahaan dan instansi pekerjaan itu setempat ya, minimal 7 hari kerja sebelum pelaksanaan mogok. Ada syarat-syarat lain ya, dan tidak perlu harus ke polisi di sini. Jurusan ke sini tidak harus ke polisi, tapi ke perusahaan tempat pekerja itu mogok dan juga kepada instansi pekerjaan setempat. Maksudnya perusahaan supaya siap-siap lah, karena akan ada mogok gitu ya. Jadi siap-siap tentang produksinya begitu. Ada persiapan. Kemudian diatur dalam Kepmenaker Trans nomor 232 tahun 2003, itu mengatur bahwa mogok kerja yang dilakukan secara tidak sah itu dikualifikasikan sebagai mangkir. Ya dia kan tidak masuk kerja kan, mangkir kan, dan tidak minta izin pasti gitu kan. Nah, karena mangkir maka dipanggil oleh perusahaan supaya kerja kembali. Dan pemanggilan ini dilakukan 2 kali berturut-turut dalam tengah waktu 7 hari, bukan 7 hari kerja, lebih singkat lagi ya. Dalam bentuk pemanggilan secara patut dan tertulis mestinya ya. Uh, apakah ada spanduk, apakah dikirim WA, WA dalam WA grup atau apa dan sebagainya begitu ya, atau dikirim email misalnya begitu ya, patut dan tertulis. Nah, apabila sudah 7 hari, sudah 2 kali berturut-turut dipanggil tidak muncul juga, maka kalau kalau yang bersangkutan atau yang mogok itu muncul pada hari ke-8, ke-9, atau ke-10, maka pekerja itu dapat dianggap sebagai mengundurkan diri. Hati-hati ya yang akan mogok ini. Karena kalau eh, mogok kerja ya dan sudah 2 kali berturut-turut dipanggil dalam waktu 7 hari tetap tidak masuk kerja, tetap mangkir, maka mereka itu yang seperti itu perusahaan bisa menganggap mereka sebagai resign atau mengundurkan diri. Nah, jadi tentang mogok kerja itu diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, pasal 137 sampai dengan pasal 145, dan didukung oleh Kepmenaker Trans nomor 23 tahun 2003 yang mengatur tentang akibat hukum mogok kerja yang tidak sah. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan ya berikutnya. Oke. Pada screen Anda lihat di situ mogok kerja yang harus dilakukan sebagai berikut. Oke. Jadi ya, oke. Karena ada definisinya tadi ya sebelum ini ya tentang syarat sahnya suatu mogok itu.
Pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa manusia. Nah, ini agar mogok kerjanya adalah sah dan diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kepentingan umum dan atau membahayakan keselamatan orang lain. Nah, di sini dikejar terus ini ya, dikejar terus ya. Lalu apa yang dimaksud dengan pelaksanaan mogok kerja bagi pekerja buruh yang bekerja pada perusahaan yang melayani kepentingan umum dan atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan keselamatan jiwa. Nah, oke. Di sini ini yang mesti dijelaskan. Di sini dijelaskan dalam undang-undang yang dimaksud kepentingan umum dan membahayakan keselamatan jiwa manusia, yaitu kan paling kanan itu, yaitu rumah sakit, dinas pemadam kebakaran, penjaga pintu perlintasan, gitu kan, perlintasan kereta api maksudnya gitu kan, pengontrol pintu air, ya, seperti di Katulampa itu kalau di Jakarta atau Bogor gitu ya, pengontrol arus lalu lintas udara. uh, Anda menyadari apa tidak? Kalau Anda naik pesawat itu ada ini apa? Ada suatu bangunan, disitulah ada air traffic controller di situ, ATC ya, yang artinya mengatur kapan pesawat boleh take off, kapan pesawat boleh landing. Itu diatur dari situ. Itu pengontrol arus lalu lintas udara, air traffic controller, dan pengontrol arus lalu lintas laut, mercusuar itu, gitu kan. Nah, ini adalah harus orang yang mogok di sini itu harus diatur sedemikian rupa, ya. Nah, apa yang diatur sedemikian rupa? Nah, selanjutnya kan bawahnya. Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa adalah yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja yang tidak sedang menjalankan tugas. Nah, ini kalau lagi menjalankan tugas nggak boleh ditinggal, maksudnya itu begitu. Jadi pekerja itu lagi tidak menjalankan tugas. Ini lucu juga ya kalau apa dipikirkan. Misalnya begitu kan, perawat. Perawat itu kan melayani kepentingan umum dan masyarakat gitu kan. Apa itu perawat rumah sakit lah ya, rumah sakit. Nah, kemudian perawat itu tidak boleh ikut mogok kalau lagi tugas gitu kan. Ya mungkin karena sedang ada yang mau dioperasi atau ada yang mau melahirkan dan sebagainya. Kalau perawat wanita gitu ya, seperti itu. Nah, itu demikian pengaturannya gitu ya. Jadi pekerja yang meskipun dinas hari itu, tapi tidak lagi sedang menjalankan tugas. Dengan kata lain, yang menjalankan tugas ya jalan terus, tidak boleh ikut demo lalu kemudian apa pasiennya itu ditinggal. Itu maksudnya begitulah. Oke, baik. Oke. Nah, itulah tentang perbedaan ya antara mogok kerja yang dapat dilanjutkan dengan unjuk rasa atau demo dan pelakunya adalah pekerja, dan itu kalau hal itu adalah itu mesti sesuai dengan ketentuan apa Undang-Undang 13 tahun 2003. Tetapi kalau yang menyangkut yang unjuk rasa atau demo yang bukan terkait hubungan kerja atau masyarakat umum itu diatur pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Oke, baik ya. Oke, oke, saya kira sudah jelas begitu. Nah, kalau disimpulkan di sini ya satu, pekerja dalam konteks hubungan kerja dapat dan boleh melakukan mogok kerja dan sekaligus boleh juga melakukan unjuk rasa di wilayah lingkup gedung tempat kerja. Tidak boleh kemana-mana, apalagi ke tempat kepresidenan tadi gitu kan. Ya, unjuk rasanya silakan di sekitar gedung atau pabrik saya di situ. Oke. Yang kedua, pekerja untuk melakukan aksi atau kegiatan sebagai dimaksud dalam angka 1 itu tidak perlu memberitahukan kepada polisi, tapi urusannya adalah memberitahukan paling lambat 7 hari kerja kepada perusahaan tempat dia bekerja dan kepada instansi ketenagakerjaan setempat. Ya, supaya ada siap-siap lah mereka begitu. Angka 3, ada syarat tertentu yang sebagaimana dijelaskan terdahulu untuk melakukan kegiatan tersebut secara sah dan tidak sah. Kesemua itu diatur dalam Undang-Undang 13 tahun 2003, Yungto Kemenaker Trans nomor 232 tahun 2003. Oke. Nah, kemudian 123 itu adalah tentang mogok kerja dan unjuk rasa demo terkait dengan hubungan kerja. Yang angka 4 ini sudah lain. Ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Ya. Adapun bagi masyarakat umum tidak dalam konteks hubungan kerja bisa saja melakukan unjuk rasa, demonstrasi, mimbar bebas, rapat umum dan pawai pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan
dengan syarat paling lambat memberitahu secara tertulis pada polisi paling lambat 3 kali 24 jam sebelum aksi dimulai. Ya. Oke, itu kalau ini jurusannya pada polisi. Kemudian ya tadi disebutkan juga angka 5 nih ya. Lingkungan istana kepresidenan, tempat ibadah, instalasi militer, objek vital dan lain dilarang menjadi tempat untuk melakukan kegiatan unjuk rasa atau juga demonstrasi dan seperti itu. Baik, itulah dua hal yang apa yang mirip-mirip tetapi ada batasnya ya. Yang satu adalah tentang mogok kerja, uh, itu adalah Undang-Undang 33. Yang satu adalah tentang penyampaian pendapat uh, kepada umum begitu ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998. Oke. Oke, sampai di sini ya. Semoga menambah pengetahuan ya dan bermanfaat. Uh, Silakan share, bagikan video ini seperti biasa kepada teman-teman supaya teman-teman juga tahu tentang apa sih bedanya. Apakah harus mogok itu lapor ke polisi? Tidak. Mogok tidak lapor ke polisi, tapi hanya lapor minimal 7 hari kerja sebelum mogok kepada perusahaan tempat mereka bekerja dan kepada uh, instansi kenegaraan setempat memberitahu bahwa akan mogok kerja. Itu baru bisa dikatakan nanti sah. Dan ada syarat-syaratnya juga lebih rinci ya, isinya apa, laporan itu dan sebagainya. Oke, sampai di sini kita ketemu lagi. Oke ya, untuk kita diskusikan atau kita beberkan topik yang lebih seru lagi. Oke, dan semoga bermanfaat dan tetap sehat dan sukses selalu semua urusan. Sampai jumpa lagi beberapa hari lagi. Oke, oke sampai di sini. Ya, ya.